Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Verliria Agustin dari Program Studi Tadris Matematika IAIN Kediri akan menjelaskan materi induksi matematika pada mata pelajaran Matematika Wajib kelas 11. Nah, sebelumnya kita harus tahu dulu apa yang dimaksud dengan induksi matematika. Nah, induksi matematika adalah salah satu metode pembuktian dalam matematika. Secara umum, induksi matematika merupakan metode untuk membuktikan bahwa suatu sifat yang didefinisikan pada bilangan asli n adalah bernilai benar untuk semua nilai n yang lebih besar atau sama dengan bilangan asli tertentu. Melalui induksi matematika, kita dapat mengurangi langkah pembuktian yang sangat rumit untuk menemukan suatu kebenaran dari suatu pernyataan matematis hanya dengan sejumlah langkah terbatas yang cukup mudah. Perlu ditekankan bahwa dengan induksi matematika kita dapat melakukan pembuktian kebenaran suatu pernyataan matematis yang berhubungan dengan bilangan asli. Tetapi ingat, bukan untuk menemukan suatu formula atau rumus. Kemudian terdapat prinsip induksi matematika. Kita misalkan Pn adalah sifat yang didefinisikan untuk suatu bilangan asli n, dan kita misalkan juga A merupakan suatu bilangan asli tertentu. Andaikan dua pernyataan berikut bernilai benar. Untuk pernyataan yang pertama, PA bernilai benar. Kemudian pernyataan yang kedua, untuk sebarang bilangan asli K yang lebih dari sama dengan A, jika PK bernilai benar, maka PK plus 1 juga bernilai benar. Maka, pernyataan untuk sebarang bilangan asli N yang lebih besar sama dengan A, Pn bernilai benar. Nah, untuk memberikan gambaran ide terkait induksi matematika, kita bayangkan sebarisan kartu-kartu domino seperti pada gambar. Oke, di sini kita gunakan dua asumsi. Asumsi yang pertama, kartu domino dijatuhkan. Kemudian, asumsi yang kedua, jika kartu domino dijatuhkan, maka kartu domino berikutnya juga akan jatuh. Nah, jika kedua asumsi tersebut benar, maka seluruh kartu domino juga akan jatuh. Untuk melihat hubungan tersebut dengan induksi matematika, kita misalkan Pn adalah pernyataan kartu domino ke N akan jatuh. Ini dapat dinyatakan bahwa P1 benar atau kartu domino pertama jatuh, maka untuk sebarang K yang lebih dari sama dengan 1, jika PK bernilai benar atau domino ke K jatuh, maka PK plus 1 juga bernilai benar atau domino ke K plus 1 juga jatuh. Menurut prinsip induksi matematika, maka Pn, yaitu kartu domino ke N jatuh, juga bernilai benar untuk sebarang bilangan asli N yang lebih dari sama dengan 1. Selanjutnya, kita masuk pada metode pembuktian induksi matematika. Kita pandang suatu pernyataan untuk sebarang bilangan asli n yang lebih dari sama dengan A suatu bilangan asli tertentu, sifat Pn bernilai benar. Untuk membuktikan pernyataan tersebut, kita akan menjalankan dua langkah berikut. Langkah yang pertama disebut langkah dasar atau basis step, yaitu akan ditunjukkan bahwa PA bernilai benar. Langkah yang kedua yaitu langkah induktif atau inductive step,
yaitu akan ditunjukkan bahwa untuk sebarang bilangan asli K yang lebih dari sama dengan A adalah bilangan asli tertentu. Jika PK bernilai benar, maka PK plus 1 juga bernilai benar. Pada proses pembuktian dengan prinsip induksi matematika, pada langkah awal tidak selalu dipilih untuk N sama dengan 1, N sama dengan 2, atau N sama dengan 3. Tetapi dapat dipilih untuk sebarang nilai N sedemikian sehingga dapat mempermudah supaya proses langkah awal dapat dipenuhi. Selanjutnya yang ditemukan pada langkah awal merupakan modal untuk langkah selanjutnya. Artinya, jika P1 benar, maka P2 juga benar. Dan jika P2 benar, maka P3 juga benar, dan seterusnya. Hingga ditemukan bahwa PK benar. Dengan menggunakan PK benar, maka PK plus 1 juga benar. Jika PN memenuhi kedua prinsip induksi matematika, maka pernyataan matematis PN bernilai benar. Sebaliknya, jika salah satu prinsip dalam induksi matematika tidak terpenuhi, maka pernyataan matematis PN bernilai salah. Perhatikan bahwa pada langkah induktif, kita tidak membuktikan bahwa pernyataan PK benar. Kita hanya menunjukkan bahwa jika PK benar, maka PK plus 1 juga bernilai benar. Pemisalan bahwa PK benar kita namakan sebagai hipotesis induktif. Selanjutnya kita masuk ke contoh persoalan atau permasalahan terkait induksi matematika. Nah, di sini kita akan membuktikan deret 1 ditambah 2 ditambah 3 dan seterusnya hingga ditambah N sama dengan setengah N dikali N plus 1. Nah, pada langkah dasar atau basis step, kita akan buktikan bahwa untuk N sama dengan 1 bernilai benar. Karena pernyataan tersebut merupakan deret, maka N di sini maksudnya adalah jumlah suku pertama deret tersebut. Nah, yang diminta N sama dengan 1. Berarti jumlah suku pertamanya banyaknya 1. Kemudian kita substitusi semua N dengan 1. Nah, dari sini kita dapatkan 1 sama dengan setengah dikali 1 dikali 1 plus 1. Sehingga kita dapatkan 1 sama dengan setengah dikali 2. Dan hasil akhirnya 1 sama dengan 1. Nah, karena pada ruas kanan dan ruas kiri nilainya sama, maka langkah pertama terbukti benar. Nah, pada langkah yang kedua, yaitu langkah induktif atau inductive step, kita asumsikan pernyataan benar untuk N sama dengan K. Berarti jumlah suku pertamanya itu dari 1 ditambah 2 ditambah 3 dan seterusnya hingga ditambah K. Sehingga kita dapatkan 1 ditambah 2 ditambah 3 dan seterusnya hingga ditambah K sama dengan setengah dikali K dikali K plus 1. Pernyataan tersebut kita anggap benar. Selanjutnya kita buktikan juga untuk pernyataan N sama dengan K plus 1 juga bernilai benar. Kita dapat membuktikannya dengan modal dari langkah sebelumnya. Karena kita mau N sama dengan K plus 1, maka di ruas kiri kita tambahkan satu suku, yaitu K plus 1. Jadi 1 ditambah 2 ditambah 3 hingga ditambah K plus 1 sama dengan setengah kali K plus 1 kali K plus 1 plus 1. Kita dapatkan
1 ditambah 2 ditambah 3 dan seterusnya hingga ditambah K plus 1 sama dengan setengah dikali K plus 1 dikali K plus 2. Kemudian kita ingat hasil pada langkah kedua tadi, yaitu 1 ditambah 2 ditambah 3 dan seterusnya hingga ditambah K sama dengan setengah dikali K dikali K plus 1. Maka 1 ditambah 2 ditambah 3 dan seterusnya hingga ditambah K ditambah K plus 1 sama dengan setengah dikali K plus 1 dikali K plus 2. Kita dapatkan setengah dikali K dikali K plus 1 ditambah K plus 1 sama dengan setengah dikali K plus 1 dikali K plus 2. Dari sini kita peroleh setengah dikali K dikali K plus 1 ditambah 2 dikali K plus 1 sama dengan setengah dikali K plus 1 dikali K plus 2. Selanjutnya kita akan menggunakan sifat distribusi pada perkalian, yaitu A ditambah B dikali C ditambah D sama dengan A dikali C ditambah D ditambah B dikali C ditambah D. Di ruas kiri, kita ubah persamaannya dengan menggunakan sifat distribusi perkalian. Nah, di sini kita misalkan A sama dengan K, B sama dengan 2, dan C plus D sama dengan K plus 1. Berarti, setengah dikali K plus 2 dikali K plus 1 sama dengan setengah dikali K plus 1 dikali K plus 2. Nah, berarti bisa kita balik menjadi setengah dikali K plus 1 dikali K plus 2 sama dengan setengah dikali K plus 1 dikali K plus 2. Karena ruas kiri dan ruas kanannya sudah sama, berarti terbukti untuk deret 1 ditambah 2 ditambah 3 dan seterusnya hingga ditambah N, nilainya sama dengan setengah N dikali N plus 1. Baik, mungkin itu saja materi yang dapat saya sampaikan terkait induksi matematika. Atas kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.